Halo teman-teman, selamat sore. Mungkin teman-teman bisa membuka untuk kameranya on cam ya, supaya kita tahu satu persatu. Kita tunggu Kak Davidnya dulu ya, mungkin Kak David lagi siap-siap. Oke, Kak David sudah siap ya. Mungkin Kak David, mungkin teman-teman ingin melihat nih tampilan kakak. Mungkin Kak David bisa on cam juga nih. Halo semuanya. Oke, sebelum kita mulai, mungkin kakak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama kakak Kak Afif, kakak dari tim Masuk Dokter. Nantinya kakak akan menjadi moderator dalam acara seminar pada sore hari ini. Mungkin Kak David bisa memperkenalkan diri secara singkat kepada teman-teman semuanya. Oke, halo teman-teman semuanya. Selamat sore. Jadi perkenalkan, namaku David. Aku adalah mahasiswa kedokteran yang sebentar lagi akan koas di Universitas Udayana Bali. Itu dia. Salam kenal ya semua. Oke, mungkin langsung saja ya Kak. Kita langsung masuk kepada materinya supaya waktunya nggak terlalu panjang nantinya gitu. Oke, baik. Siap. Halo teman-teman semua. Nah, ini mungkin kita bisa kondusif ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol juga. Mau tak sapa ya? Ini sambil minta tolong di share screen boleh ya PPT-nya ya. Ada Oke. Farhan, ada JSC Siki, ada Salva, ada Harun, ada Devi, ada Aldi, Salinda, Zafi, Deborah, Rahma, ada Lena, Afifa, dan juga Aning. Boleh dibantu share screen untuk ini ya, PPT-nya ya. Untuk teman-teman nanti semisal jikalau ada pertanyaan nanti langsung saja ketik di kolom komentar, nanti pada sesi acara akhir nanti kakak akan bacakan satu persatu untuk pertanyaan kalian. Atau mungkin bisa kalian langsung raise hand secara berbicara langsung kepada Kak David untuk menyampaikan pertanyaan kalian gitu ya. Ini aku izin share screen ya Kak. Oke, thank you ya. Teman-teman, saya kakak mau tes survei dulu. Di sini semuanya berarti masih SMA, bener nggak? Coba boleh minta responnya. Masih SMA, bener ya? Apakah ada yang sudah mungkin sudah apa? Gap year, ada yang gap year? Oke. Berarti nanti Kak David akan banyak ngasih spill-spillnya. Gimana sih FK itu? Dan juga nggak cuma spill, karena yang penting di sini adalah apa yang bisa kalian persiapkan. Karena oke, ini akan sedikit serius bahwa begini. Kak David perlu waktu 3 tahun untuk mempelajari hal ini. Dan Kak David akan spill apa yang Kak David pelajari selama 3 tahun, 3,5 tahun di kedokteran ini kepada kalian hanya dalam waktu 60 menit. Jadi Kak David jarang-jarang spill materi ini. Jadi silakan kalian simak materinya, kalian dapat poin plus daripada teman-teman yang belum tahu. Boleh dibantu untuk full screen. Terima kasih ya, Kak. Boleh di full screen. Nah, ini adalah saya. Oh, ini kayaknya kalau formatnya dibuka di PPT agak hancur ya, Kak. Kalau di Canva-nya apa boleh? Langsung ke Canva aja ini ya. Oke, oke. Iya. Soalnya kayaknya ada beberapa elemen yang nggak bisa ditoleransi sama PPT. Iya, oke. Sambil ngobrol-ngobrol, jadi nama kakak Kak David. Kak David ini sudah selesai semua pendidikan di preklinik ya, belum yang klinik ya, baru preklinik. Nanti akan lanjut step by step-nya. Jadi kita kasih sedikit opening ya, bahwa kalau kuliah di kedokteran itu teman-teman adalah lifelong learner. Artinya adalah
kamu itu bukan hanya menjadi orang yang belajar saat kuliah. Mungkin kalau di jurusan lain, ada ya yang belajar pas kuliah, lulus langsung kerja. Dokter, kamu nggak bisa langsung kerja karena kamu yang belajar di preklinik itu adalah teori. Sehingga setelah kamu, Kak David nih, sudah selesai 3,5 tahun, itu akan wisuda kan, dapat gelar S.Ket, sarjana kedokteran. Bisa praktek nggak? Waduh, harus koas dulu. Koas itu namanya klinik. Kalau di Udayana kita 22 bulan. Jadi Kak David akan koas lalu menghadapi ujian namanya UKM PPD. Ya, ujian kompetensi dokter kayak gitulah pokoknya. Baru ada internship, setelah itu baru bisa praktek mandiri atau lanjut spesialis, sekolah spesialis yang disebut dengan PPDS. Nah, hari ini kita akan sama-sama kasih review kira-kira kita ngintip sedikit ya kedokteran itu seperti apa. Karena mungkin banyak yang nggak ngerti, Kak David pun nggak ngerti sama sekali, nggak ada yang buat seminar seperti ini. Kak David cuma follow akun Masuk Dokter dari dulu gitu ya. Ngelihat seru ya anak FK, tapi webinar yang seperti ini nih, ya Kak David kalau bisa berharap dulu bisa mau, makanya share linknya ke teman-temannya segera ya, biar mereka juga bisa ikutan. Oke, ya kita lihat apa yang bisa kalian persiapkan dari sekarang supaya kalian nggak kena culture shock. Next slide. Ya, ini adalah saya. Jadi, puji Tuhan, beberapa bulan lalu saya habis pulang dari Gorontalo. Ada acara kementerian yang disebut dengan Pemilihan Mahasiswa Berprestasi se-Indonesia. Dan puji Tuhan, Tuhan memberi kesempatan pada saya mendapatkan juara satunya. Jadi, bukan sebuah hal yang saya dapatkan kehebatan sendiri ya, tapi juga support dari orang sekeliling. Dan saya juga baru demis dari pimpinan KIH sebagai presiden di sana. Dan sekarang lagi nunggu wisuda aja. Bisa di next slide, Kak? Ya, ini adalah beberapa riwayat saya. Saya mau titip pesan ke teman-teman yang mau masuk. Ya, kalian tidak ada ruginya mempersiapkan hal di masa muda. Saya baru upload sebuah postingan di Instagram yang ngomong begini. Satu-satunya hal atau satu-satunya investasi yang tidak pernah bisa rugi itu adalah belajar dan pendidikan. Kamu kalau investasi mungkin uang gitu ya, bisa aja kamu gagal, ya kamu salah langkah tapi apa. Tapi kalau belajar, kamu salah belajar pun kamu dapat ilmu kan? Ya nggak? Salah belajar pun aku dapat ilmu. Artinya apa? Tidak ada yang bisa menghentikanmu dari belajar. Next slide. Ya, ini adalah beberapa pengalaman saya kemarin ketika sedang berdinamika di FK. Jadi ini adalah beberapa kompetisi yang saya menangkan internasional. Lalu next slide. Ini adalah organisasi yang saya pimpin. Namanya adalah KIH. Next slide. Nah, ini menunjukkan bahwa seseorang itu tidak harus eh, plek, apa ya, belajar tok. Nah, ini adalah kehidupan saya sebagai anak FK. Ini belum update ya, ini masih yang bulan lalu. Cuman saya suka gambar ini karena kayak apa ya, kayak diverse aja. Jadi eh apa namanya? Jangan pikir selalu seperti yang pojok kiri atas, guys. Ini sih pasti. Anak kecil pun tahu. Kamu pasti akan jadi seperti ini nanti. Kalau kamu masuk dokter, right? Yang nggak semua orang tahu tuh yang kayak gini. Eh, ups. Ya, nih, ini ngapain ini? Loh, ini kok pegang piala? Loh, ini saya dengan rektor yang sebelumnya, Bapak almarhum Prof. Antara. Kemudian ada beberapa ya juga. Pokoknya saya tuh nggak nyangka bahwa ketika saya pas ada di posisi kalian, guys, saya tuh nggak nyangka kalau kehidupan saya akan sewarna-warni ini. Yang saya tahu adalah kalau saya jadi anak kedokteran, pagi sampai sore saya akan belajar terus. Ternyata belajar itu adalah salah satu bagiannya saja. Tapi memang harus fokus ke belajar. Nah, kita kan sama-sama lihat ya. Next slide. Nah, ini adalah beberapa apa namanya hal yang kalian lakukan bahwa you can do better than me. Teman-teman, saya cuma mulai duluan ya. Kalau saya bisa, kamu bisa. Ini ada gambar buku kosong. Teman-teman nanti ketika kalian masuk kedokteran, bukunya tuh masih kosong. Bukunya belum kecoret sama sekali. Jadi sama-sama kita dengarkan cerita ini gitu ya, supaya halaman pertama yang kamu tulis itu adalah tulisan-tulisan yang bermanfaat. Yang ketika one day bukunya sudah habis, kamu buka ke halaman pertama, kamu akan bersyukur bahwa kamu menulis halaman pertama dengan baik. Next slide. Iya, siapa sih yang nggak tahu ya? To be a doctor susah, ya. Tapi lebih susah lagi saat sudah menjadi mahasiswa kedokteran. Ya, susah masuk susah keluar gitu nggak ya kalau orang bilang jokesnya ya. Iya, tapi gini, jangan lihat susahnya. Kenapa? Karena kalau memang kamu punya passion, sesusah apapun itu, kamu akan terima dengan baik. Ini adalah slide yang saya suka bahwa apa sih opinion orang tentang dokter? Nih, baca ya.
ujian setiap hari, bahan belajar banyak, kuliahnya padat merayap, harus pintar ngafal, biaya pendidikan tinggi. Ya nggak salah, siapa yang bilang gampang. Tapi untuk mendapatkan sesuatu yang besar, jangan mau gampang. Ya nggak sih? Saya baru aja ngupload sebuah artikel juga di publish di apa di Instagram saya bahwa tidak ada orang yang sukses tanpa melalui badai. Badai itu nggak selalu masalah ya. Badai itu bisa juga tantangan dan juga rintangan. Ingat lo ya, pojok kanan ini. Will be hard, but always remember you'll be there. Wow. Kamu mungkin sekarang masih gap year, masih bingung gitu ya. Where should I go? Tapi poinnya gini, kalau kamu punya fokus, ya, kamu pikir aja, aku akan pakai jas putih itu kok dengan stetoskop aku kalungkan. Aku kan punya ilmu itu. Tapi apa? Kalau kamu tidak mempersiapkan dari sekarang, tidak akan kamu dapat. Kakak kasih sedikit kata-kata ya bahwa begini. Untuk menebak masa depan, gimana sih cara kita menebak masa depan? Cara paling ampuh untuk menebak masa depan adalah dengan menciptakannya. Ya, untuk kamu tahu siapa masa depanmu, lihatlah siapa dirimu sekarang. Nggak akan jauh dari itu. Kalau hari ini mungkin kamu malas-malasan dan lain sebagainya, well, percayalah teman-teman, tidak usah lama-lama. Masa depanmu setidaknya paling banyak ya akan mengikuti pola yang ada sejak kamu masih muda. Ya, so ayo kita persiapkan yang terbaik. Next slide. Nah, saya kasih sedikit gambaran. Jadi di kedokteran itu nih kalau di Udayana saya rasa beberapa mungkin mirip ya. Kita ujiannya pakai komputer karena memang kita 100 soal setiap blok. Jadi jangan bayangkan nih kayak ulangan harian. Kalau di SMA itu kan ulangan, kan itu kan per bab kan. Kalau ini satu blok, jadi kita belajar pakai blok guys. Misal nih blok 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 pernafasan gitu ya. Ya kita kan dikasih materi pernafasan selama 2 minggu strict gitu kan. Terus sebelum kita lanjut ke blok pencernaan, kita akan dikasih ujian dulu namanya ujian blok. Ada juga kalau mau nguji keterampilan medis, misalnya nih jahit luka. Kamu bisa nggak jahit luka kalau nggak diuji kan nggak mungkin kan? Nggak bisa belajar doang, harus ada ujiannya. Gimana caranya orang dosen menguji ratusan mahasiswa? Namanya OSCE. Jadi kita kayak main rally games gitu ya. Em, dari ruangan ke ruangan, itu di setiap ruangan akan dikasih kasus. Nanti kasus itu bisa misalnya nih, seorang laki-laki datang dengan nyeri dada, menjalar ke bahu dan juga punggung kiri. Wah, ini udah ngarah ke jantung nih gitu kan. Terus ada nanti di dalam itu kita harus nanya ada faktor risiko apa, kita diajarkan namanya anamnesis dan lain sebagainya. Jadi itu kemudian berbasis diskusi guys. Jadi eh, dulu sih kata dosen saya ini orang-orang membuat kelompok belajar sendiri gitu ya. Nah, makanya untuk mengefektifkan, kampus yang membuatkan, namanya SGD, Small Group Discussion, atau biasanya PBL gitu ya, Problem Based Learning, nama-namanya. Dan belajar mandiri, kemudian harus review setiap hari. Artinya, kita tidak bisa seperti, makanya saya kasih tahu dari sekarang ya, belajarlah untuk menyelamatkan pasienmu, bukan untuk nilai. Karena kalau kamu belajar buat nilai, ya udah kamu akan kasih sampai kamu menghalalkan segala cara. Ya, nah, harus pintar mengembangkan antara akademik dan organisasi. Kalau kamu dulu SMA, mungkin bisa ya, oh saya tak ujian dulu ya, Miss, atau saya ya Bu ya, mohon untuk nanti ininya dipegang dulu sama yang lain. Oh iya nggak apa-apa. Kalau kamu sudah kuliah, organisasi dan pendidikan itu terpisah. Kalau kamu nggak di salah satunya, kamu gagal, ya udah kamu gagal, kamu jelek reputasinya. Makanya sangat penting ya, kita harus selalu mengingat dengan jelas ya bahwa eh, apa yang hari ini sedang kita lakukan kerjakan dengan disiplin ya. Next slide. Oke. Nah, ini ya. Jadi sistem belajarnya itu menurut saya adalah satu hal yang paling culture shock. Hafalannya banyak, teman-teman. Sedangkan sebanyak itu harus dilakukan dan dihafalkan dalam waktu belajar yang singkat. Sudah singkat, banyak kesibukan. Sudah banyak kesibukan, belum kesibukan yang satu selesai, datang kesibukan yang lain. Belum kesibukan yang satu dikelarkan, masalah yang lain muncul. Nanti semua masalah udah selesai. Masalah yang seharusnya nggak jadi masalah, ya, ya apa namanya? Kalau ada masalah, jadi masalah lagi. Jadi sangat apa ya? eh, Agak sulit sebenarnya. Ya, makanya kita harus selalu pay attention dengan apa yang hari kita pegang. Nggak, dan rata-rata tuh nggak bisa membayangkan, guys.
Saking nggak bisa kamu bayangkan, misalnya kayak ngafal nama sel, gimana cara kamu ngafalinnya gitu ya? Susah. Makanya penting untuk kita selalu eh, bisa tahu trik-trik ini. Next slide. Nah, kalau kamu gagal belajar, kamu nggak lulus ujian. Bisa remet, bisa ngulang semester kalau kamu remet terus. Ya, kalau Anda sih tak lihat kayaknya nggak lah ya. Pasti Anda mau lulus kan? Jadi jangan apa ya, jangan lihat ini sebagai hal yang menakutkan, tapi jadikan antisipasi. Jangan main-main. Karena gini, eh ini tuh bukan di ini ya guys, ini tuh bukan bisa apa namanya, bisa lahir dalam semalam, ya, tapi dibentuk, ya. Jadi pastikan gitu ya, kita harus selalu pay attention dengan setiap hal-hal yang kita kerjakan itu nggak boleh sampai sembarangan. Next slide. Nah, ini nih, jangan mau gagal. Ya, kamu harus tahu gimana sih cara belajar yang benar, paham strategi, cari motivasi. Percayalah teman-teman, nilai bagus jadi percaya orang. Ya, IPK kamu akan tinggi, kamu bisa berprestasi. Oh, ini gini loh teman-teman, kalau nanti kalian di kedokteran ya, nggak di kedokteran sih, di kuliah lah. eh kita nggak hanya nyari nilai aja guys, tapi juga koneksi. Kak David yakin kok hari ini kita ada semua karena koneksi juga. Nah, jangan sampai gitu ya, kita itu gagal dipercaya orang. Jadi harus bisa dipercaya. Next slide. Nah, kenali tipe belajarmu ya. Ini pesan Kak David, persiapan kalian untuk masuk FK, tolong dipersiapkan dari sekarang karena menurut Kak David telat kalau dipersiapkannya saat sudah jadi anak FK. Jadi tolong cari tahu kamu mana, visual, auditori, apa taktil. Kenapa? Ini penting. Mungkin kalian sering dengar ya, tapi let me tell you, ini sangat penting. Orang yang visual itu akan lebih paham materinya kalau melihat gambar, nonton video. Ya, seringkali teman Kak David itu bacanya itu mungkin dia nggak banyak, tapi dia sering nonton video. Dia lebih suka baca PPT daripada dengerin dosen di kelas. Nah, auditori ini kebalikannya, justru lebih suka mendengarkan, dengerin radio, mendengarkan penjelasan teman kayak gitu ya. Taktilin dengan cara melakukan eksperimen dan sebagainya. Nah, kita nggak bisa otodidak. Ini harus dicari tahu. Makanya sejak sekarang, kalau teman-teman ada waktu, survei. Kira-kira kamu sukanya apa ya? Kira-kira kamu eh, arahnya tuh mau kemana? Jadi nggak boleh sampai sembarangan. Ya, next slide. Oke. Ada namanya gelombang alfa. Ini adalah tips buat kamu belajar. Sering-sering mendengarkan musik yang alfa ya. Itu di sana apa namanya? Musik itu kalau dia alfa, dia itu akan membuat kamu lebih rileks. Video dengan suara, fokus. Jadi ini bisa kamu pakai. Ya, supaya ketika kamu belajar ini bisa membantumu untuk bisa lebih apa ya? Lebih cepat lah kamu nangkapnya. Ya, lebih cepat daripada kamu eh cuman baca-baca aja. Ya, kadang-kadang poinnya gini guys, pahami aja intinya gimana. Ya, jadi harus paham intinya gimana nanti bisa dikembangkan. Next slide. Nah, memilah materi belajar. eh Materi dosen tuh banyak, jangan dihafal semua. Ada namanya sistem PHT. Next slide. Ada namanya pahami. Ini nggak bisa kamu pakai nggak cuma di kuliah ya, tapi misalnya nih, ada hal-hal yang kayak gini loh guys, kayak misalnya fungsi organ, fungsinya lambung apa, fungsinya otak itu apa, cara kerja patogenesis itu adalah mekanisme terjadinya penyakit. Itu tuh kan nggak mungkin kamu hafal mati dong sebanyak itu. Misalnya kalau bisa sih tubuh itu panas badannya. Ketika, oh gini, kenapa kita tuh malah menggigil kalau lagi panas? Ya, jadi kan itu nggak bisa kamu hafalin, itu harus kamu ngertiin. Baca-baca, ini dari nonton video, bayangkan kalau itu terjadi gimana. Jadi itu kamu pahami. Tapi ada yang harus dihafal, misal nama organ-organ. Organ tubuh kan banyak tuh. Nggak mungkin dong kamu bisa hafal, apa kamu bisa pahami itu. Jadi kamu bisa pakai akronim. Disingkat misalnya
Nama tulang tuh disingkat apa? Ya, jadi obat-obat tuh hafal kata depannya. Ya, jadi kayak gitu. Nah, tahu tuh memang kamu harus nice to know aja. Biasanya dosen akan ngomong kalau, oh, Dik, ini cuman eh, hanya tahu kok. Ya, jadi nggak penting kayak gitu. Ya, jadi jangan semua dihafal, kasihan kamu. Ya, karena memang banyak teman-teman. Kamu bayangin aja, satu tubuh manusia kamu harus hafal. Itu gimana caranya? Ya, jadi itu ada caranya. Next slide. Nah, ini misalnya ya, cara untuk menghafal apa namanya? Cara kita mendengar suara itu adalah Eko 5. Ya, jadi suara itu masuknya lewat 8 saraf apa saraf ke-8 namanya vestibulokoklear, kemudian masuk lagi ke koklear bla bla bla. Jadi ada urutannya. Jadi ketika nanti ada apa neural pathway of sound Eko 5. Nah, kayak gitu. Jadi ada apa ya? Ada untuk kamu gampang menghafal. Atau ini misalnya nih, cara menghafal arteri dan juga saraf yang ada di sekitar ini ya, kaki ya. Thumb, dick, and nervous hairy. Ya, digitorum, arteri, nerve, dan hairy. Jadi Halsey-Stone. Jadi memang ada yang untuk mempermudah. Next slide. Ya, tak bersihin dulu. Nah, atau enggak ini misalnya. Jadi kalau kalian tuh tangan kalian teman-teman, itu ada tulang-tulang kecil di sana. Nah, itu semua harus kamu hafal. She looks too pretty. Try to catch her. Nah, jadi jelas tuh scapuloid, lunate, striquet. Jadi itu. Jadi nanti kamu bisa siapin dari sekarang. By the way, Kak David punya beberapa buku yang Kak David punya tentang kedokteran. Ada drive-nya sih. Kalau kalian mau, biar seru nih, ya, kita main aja ya. Jadi teman-teman, apa namanya bisa nanti, ini biar rame nggak apa-apa ya Kak ya. Kita bisa kalian capture selama sesi ini, ya. Kalian post story, tag masuk dokter ya, ya, sama tag kayak David juga boleh. Nanti apa namanya boleh di follow juga. Nanti yang udah tag nanti Kak David akan bagikan apa namanya, bagikan e-booknya lewat DM kalian ya. Kalau masuk dokter ya. Masuk dokter tuh gimana tulisannya Kak? Gini ya. Benar nggak? Maaf. Ini ada langsung Iya. langsung klik aja masuk dokter di Instagram pasti muncul nanti. Oke, ya. Nanti silakan aja ya, biar seru. Nanti jangan lupa di-tag Masuk Dokter ya. Sama Kak David. Jangan lupa di-follow juga ya Masuk Dokter sama Kak David. Nanti kakak akan bagikan di sana ya. Oke, lanjut dulu aja. Next slide. Nah, ini adalah rangkuman. Oke, kita tuh harus punya rangkuman, teman-teman. Kenapa? PPT yang ada banyak banget itu tidak akan bisa masuk ke dalam otakmu hanya dengan sekali baca. Pastinya dari rangkuman itu kan ada tuh yang perlu kamu pahami. Kadang-kadang lebih sulit kalau di rangkumanmu tuh ada gambar-gambarnya. Dikasih tanda panah, dikasih tanda apa warna-warni. Nah, itu kadang-kadang harus ada apa namanya beauty writing-nya. Nah, kalau kamu mungkin nggak suka, nggak apa-apa, di lab aja kalau nggak pakai Notion. Ya, next slide. Nah, ini juga tak kasih tau ya guys, karena kalian akan masuk dokter nanti. Oh, oh, asik, asik, asik ya, masuk dokter dari nanti. eh Biasakan baca buku tiap hari, biar nanti waktu belajar tiap hari nggak kaget. Kenapa? Gini guys, buku yang dikasih sama dosen kalian tuh hanya buku referensi. Ini nggak kayak SMA yang kayak, oke anak-anak kita buka buku halaman ini. Enggak guys. Ini tuh buku yang memang referensi. Artinya apa? Buku itu bukanlah patokan utama kalian. Sorry, maksudnya PPT yang dikasih dosen bukanlah patokan utama kalian. Karena mau gimana pun dosen akan ngambil dari buku. Artinya apa? Mending baca bukunya. Cuman kadang orang malas. Tahu nggak kenapa malas? Ya, simpel, karena banyak yang harus dibaca. Jadi baca buku tiap hari, novel atau apa, ya. Ingat loh ya, each chapter you read every day will save someone's life in the future. Setiap buku yang kamu baca itu akan menyelamatkan nyawa orang. Jadi jangan sampai kamu terledor, ya. Dan maksudnya gini loh, jangan sampai kamu ngangong. Karena gini, gak bisa guys kayak SMA yang kayak, halah ntar belajarnya dekat ujian. Masalahnya gini, kamu nggak ngerti organ-organ di tangan, kamu nggak akan bisa mengerti otot-ototnya nanti. Ya, jadi kalau sekali nggak ngerti, semakin ke belakang tambah nggak mengerti. Prinsipnya tuh gini guys, harus ngerti materi tiap hari, jangan numpuk. Karena kadang pengalaman ya, kali tak tumbuk, selama-lamanya akan numpuk. Daripada numpuk-numpuk, ya udahlah, kasihlah sedikit effort buat belajar tiap hari. Ya, next slide.
Nah, sebelum kuliah, baca PPT teman-teman. Ya, sesudah tadi siapkan pertanyaan kira-kira apa ya yang mau aku tanyain. Kemudian selama kuliah kamu simak, tanyakan yang nggak dimengerti. Setelah kuliah kamu review lagi. Nanti setiap 3 hari kamu harus review. Hamin 2 ujian, baca soal. Hamin 1 sudah full kamu review dan baca soal. Next slide. Ya, lihat gambar ini. Memori seseorang itu sekali baca akan hilang. Ada, hilang. Jadi, kalau kamu tidak repetisi, materi yang kamu pelajari itu akan hilang dan ya udah, kamu bodoh amat kamu udah belajar dari 10 hari yang lalu. Kalau tidak direpetisi, ini bukan kayak tabungan yang kayak, oh aku udah nabung dari 10 hari. Enggak. Ini tuh bukan masalah tabungan, teman-teman. Ini masalah sekali kamu down, ya udah akan hilang. Ya, next slide. Nah, seringkali akan belajar dengan kadaver. Jadi, kadaver itu adalah jenazah manusia yang sudah dikeringkan, teman-teman. Ya, jadi nggak semua gambar sama ya. Next slide. Nih, jadi yang kamu pelajari itu ini, yang keluar itu ini. Jadi, eh, Kak David sarankan, bacalah di Google ya, materi-materi yang memang berfokus pada kasus-kasus. Ya, jadi seringkali kalau kita fokusnya itu pada kasus, itu akan lebih gampang. Ya, melihat langsung seperti apa, karena kamu jadi dokter juga akan melihat kadavernya langsung. Ya, next slide. Nah, ini masalahnya ya, susah cari gambar kadaver. Kebanyakan referensi menjual terpisah. Ya, jadi paling gampang simpel teman-teman. Solusinya kamu masukin gambar kadaver ke dalam rekaman belajarmu. Kamu oret-oret nih, kamu kasih gambar. Ini tuh apa namanya, ini apa-apa-apa. Jadi enak buat dipahami. Karena gini, jantung dari depan, kiri, kanan, belakang tuh beda-beda. Nah, jadi pastikan kalau kamu itu mau belajar pakai gambar, kamu harus paparkan itu dengan baik. Jelaskan dengan rinci, ya. Jangan sampai gagal, kayak begitu. Next slide. Nah, kalau kamu nggak ngerti materi, nonton video, teman-teman. Ada namanya osmosis, atau boleh kamu cari di YouTube. Jadi, dengan video-video pembelajaran, kadang-kadang kita itu lebih dikasih paham. Kayak hal yang ribet itu dianalogikan ke bahasa sehari-hari. Jadi kita tuh tidak terlalu memusingkan terminologi dan lain sebagainya. Ya, jadi pastikan itu jelas, singkat, padat. Ya, next slide. Nah, belajarnya berbasis diskusi. Artinya gimana? Kita meningkatkan motivasi. Ya, kita dapat banyak sumber materi. Jadi kalau kita diskusi itu kenapa sih lebih enak? Karena ketika kita itu belajar, kita kan pasti belajarnya masing-masing ya, punya knowledge masing-masing. Saat knowledge itu digabung dalam diskusi, itu akan tercipta kita itu saling memahami satu sama lain. Mungkin nih saya nggak paham materi yang dikasih tahu sama teman saya, gitu ya. Tapi eh, saya bawa teman saya ini membawakan penjelasan yang komprehensif. Jadi saya tidak akan dibiarkan nggak ngerti karena kita saling mengisi. Ya, makanya sangat direkomendasikan untuk belajar bareng. Next slide. Nah, lebih banyak kelompok belajar lebih baik. Jadi, lihat ya, kadang-kadang tuh kalau kita main kelompok belajar, seringkali jadi masalah. Kenapa? Pertama-tama kita kenalan kan, terus kita storming, ada yang nggak setuju. Tapi dari situ kita bisa saling menolong, kita perform, akhirnya kita menang. Jadi, banyak-banyak aja punya circle belajar. SMA mungkin nggak relate ya, karena kalau SMA kan nggak harus pakai kelompok belajar. Tapi, in this case, untuk perkuliahan, itu harus teman-teman. Ya, kelompok belajar itu sesuatu yang nggak bisa kita entengkan. Oke? Next slide. Oke, jadi buat tabel untuk memudahkan ya. Jadi teori blok itu susah. Jadi dengan kamu buat tabel-tabel gini, itu kamu akan mengerti. Misal ya, perbedaannya apa namanya diabetes mellitus tipe 1 sama diabetes mellitus tipe 2. Nah, kalau kamu buat tabelnya, itu akan bagus. Jadi ini persiapan nih buat kamu dari sekarang. Kalau kamu suka baca buku, mulai kamu jabarkan. Mulai kamu jelaskan dan mulai kamu pasang gitu ya, supaya mindsetnya itu adalah eh, apa namanya memudahkan pemahaman. Ya, next slide.
Nah, jadi baca referensi ya yang dikasih sama dosen. Jadi seringkali dosen tuh nggak akan ngasih teori di PowerPoint semua teman-teman. Jadi dikasih referensi kalau kamu baca. Kalau kamu nggak baca itu dengan baik, masalahnya sekarang adalah eh apa namanya materi yang dikasih itu malas dibaca, gitu kan? Itu akan membuat kamu pengetahuanmu dangkal, ya. Jadi banyak-banyak baca. Next slide. Nah, jadi baca referensi dosen lebih ngerti kadang-kadang karena gini, kalau referensi dosen itu kan dia sumber aslinya kan. Kalau yang PPT dosen kan paling hanya screenshotan dari itu. Lebih baik kita baca dari aslinya, kita kan mengerti, oh jalan-jalannya seperti ini loh. Nah, kebanyakan bahasa Inggris, so persiapanmu sekarang adalah please baca bahasa Inggris banyak-banyak. Ya, jadi jangan sampai kamu untuk memahami kalimat medis aja gak susah. Ya, jadi minimal kalau orang ngomong Inggris, kamu ngerti gitu ya. Ini mau ngomong apa? Ya, nah next slide. Nah, skill menulis itu penting dan berharga. Jadi kamu juga harus siap-siap karena di kedokteran itu pastinya tidak akan jauh-jauh teman-teman dari yang namanya publikasi. Ya, misalnya kamu bisa dapat kasus, kamu kan harus publikasikan itu. Kenapa? Kalau kamu nggak publikasikan, kamu tidak bawa itu ke umum, maka apa? Ya, kamu tidak akan mendapatkan apa ya pengetahuan-pengetahuan lebih lanjut. Ya, jadi sepenting itu kita harus belajar publikasi. Nah, makanya dari sekarang belajar. Ya, dari sekarang belajar. Kamu harus terus apa namanya rajin membaca dan menulis. Next slide. Nah, jadi belajar metode sejak sekarang nggak apa-apa ya. Jadi metode penelitian, mumpung kamu masih ini ya, kan nggak ada salahnya baca-baca. Ya, semakin kamu membaca, kamu akan semakin dapat ilmu-ilmu. Next slide. Punya mentor ya, jadi semua bisa saling belajar gitu ya. Eh kasih cari kakak tingkat aja di kelas. Ya, siapa sih di kampusmu yang kira-kira apa namanya mau ya untuk ngajarin kayak gitu-gitu. Atau kalau kalian mau nanya Kak David juga boleh ya. Kak David boleh dong, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya, bisa langsung chat aja. Siapa tahu Kak David bisa bantu kalian kalau misalnya mau nanya pengalaman dan lain sebagainya silakan ya. Next next slide. Nah, sekarang Kak David ngomong, masalah kita kan adalah waktu. Waktunya itu singkat. Yang dipelajari banyak. Kan gitu. Ini adalah hal yang penting, teman-teman. Tahu yang mana yang diprioritaskan. Seringkali kita lebih suka ngerjain apa yang menyenangkan daripada apa yang penting. Kadang lebih kita mengutamakan keinginan daripada kebutuhan. Ya, so lakukan sesuatu yang memang penting dan urgent. Contoh kamu ada ujian minggu depan. Lakukan segera belajar. Nyicil. Kalau ada yang nggak urgent tapi penting, misal kayak persiapan lomba, kan penting tuh. Rencanakan. Kalau misalkan teman di organisasi minta tolong, kan itu urgent, tapi nggak penting, kamu delegasikan. Tapi kalau itu udah nggak penting dan nggak urgent, ya jangan. Ya, oke. Ya, jadi eh kita harus selalu apa namanya mengerti ini semua. Next slide. Oke, ini yang Kak David maksud ya, bahwa eh kita harus lihat seberapa cepat sih hal itu matter, seberapa penting hal itu, dan seberapa signifikan. Contoh ya, Kak David ini lagi di sini. You are here. Ini adalah urgensi karena kakak mau ujian. Seberapa penting sih ujian itu? Nggak cuma penting, dampaknya apa kalau misalnya nggak lulus? Itu semua harus kita perhatikan side by side. Ya, kita tidak bisa melihat sesuatu itu hanya dari satu sudut pandang yang ada. Ya, jadi eh kita harus sama-sama pegang itu ya teman-teman. Jadi kerjakan apa yang menjadi hal penting, hal yang important to do. Next slide. Nah, boleh nih kamu pakai guys. Jadi persiapin ya, dari sekarang bisa di-download di kakak sukanya pakai Google Calendar. Nggak tahu kalian punya apa nggak, pakai ya. Usahakan pakai Google Calendar. Kenapa? Karena Google Calendar itu sangat enak dipakai buat planning, untuk nulis, dan banyak hal. Jadi pastikan kalau kita memplanning sesuatu, ketik semua di sana.
ya kita harus ngapain, kita harus ada setiap proses-proses yang ada di sana. Ya, next slide. Nih, agendanya anak FK. Bangun pagi kuliah nih Kak David, ya kan? Terus istirahat. Terus tuh ada sesi diskusi yang diadakan sama kampus. Terus kuliah lagi. Terus harus bisa meeting dulu, capek ya kadang-kadang ya. Makanya jangan kita itu terlalu over jalan-jalan langsung ya. Itu sesi dulu gitu ya. Habis itu review materi. Ingat loh ya, kita nggak boleh lepas review materi. Secapek apapun, sehektik apapun, kita harus selalu bisa menyeimbangkan. Ya, kemudian kita harus ngertiin juga setiap apa namanya, kita itu review-review dan pastikan ya, yang paling penting adalah sembahyang. Oke, jadi jangan pernah kamu apa namanya tidak mengutamakan keagamaan ya. Ingat baca-baca apa namanya apa namanya kalau memang di keagamaan ada kitab suci dan lain sebagainya, kita harus spiritualnya juga bagus ya. Next slide. Jadi itu ya, besoknya kita lanjut lagi. Nah, penting untuk menikmati proses. Ya, teman-teman harus ingat, kamu jadi dokter itu lama. Ya, kalau misalkan kamu jadi dokter itu fokusnya adalah apa namanya, bukan mengabdi, maka kamu kan pengen cepet-cepet. Tapi kalau fokusmu itu mengabdi, teman-teman, beda loh. Kamu akan menikmati prosesnya. Ingat suatu hari nanti kamu akan di sana. Ya, jangan pernah eh, sekali-sekali gitu ya menjadi dokter itu alasan yang lain-lain ya hanya untuk menolong orang. Jadi, ayo kita nikmati prosesnya. Next slide. Wah, udah gak kerasa ya, udah mau sejam ya. Jadi, udah nikmati prosesnya teman-teman, pesan Kak David. Jangan kita tuh ngejar sesuatu yang apa ya, penghargaan dan prestasi karena ada banyak yang bisa kita dapat dari prosesnya. Ya, sama lah kayak kamu itu, aku pengen cepet-cepet jadi dokter loh. Yang berharga itu bukan berharga sih, pasti itu adalah perayaannya teman-teman. Tapi yang penting, yang beautiful itu adalah selama prosesnya. Pahami bahwa dalam setiap proses selalu ada nilai-nilai baru di sana. Selalu ada hal-hal yang bisa dipelajari. Ya, kita percaya ya bahwa di setiap proses itu kita selalu bisa belajar sesuatu. Bahkan hal yang tidak baik pun ya kita bisa mendapatkannya. Next slide. Pernah nggak mager Kak? Ya, jawabannya adalah next slide. Ya, jawabannya kalau tanya Kak pernah mager nggak? Ya, jawabannya adalah semua manusia. Next slide ya. Jawabannya adalah semua manusia itu pasti pernah teman-teman. Ya, semua orang adalah manusia. Jadi gimana? Kakak kasih sebuah tunjuk ya. Next slide. Nih, ingat visi dan misi. Kalau fokus kita adalah kepada kenapa sih ibu hamil itu eh, kuat nahan anaknya berbulan-bulan? Jawabannya satu ya. Karena ibu hamil tahu dia akan punya anak. Kalau ibu hamil tahu dia punya anak, mau sesakit apapun itu, ya, ibu hamil pasti akan terus berjuang. Ibu hamil itu pasti akan terus berusaha. Karena bahkan dia tahu ada hal besar yang menanti dia di depan. Ya, next slide. Jadi, nih, kasih gambaran ya. The chapter you learn today is going to save someone's life tomorrow in the future. So, do it with your best skill. Ya, next slide. Oke. Nah, jadi berprestasi di tengah gempuran FK bisa nggak? Bisa. Walaupun kadang-kadang dibilang banyak gitu kan yang dipelajari. Terus gimana ya kira-kira kalau digabung gitu ya, anak FK susah-susah, sibuk, belum lagi ikut organisasi, pelajarannya banyak. Kalau digabung gimana gitu kan? Next slide. Ya, jawabannya bisa teman-teman. Ini adalah beberapa hal yang Kak David dapat beberapa tahun terakhir. Next slide. Ya, ini foto-foto aja. Next slide. Next slide. Ya, ini adalah beberapa pengalaman Kak David kemarin memegang pemimpin gitu ya. Next slide. Ya, kata kuncinya gini teman-teman. Semua orang bisa berprestasi.
Asal kita itu belajar sungguh-sungguh, kita harus mulai dari mengamati. Punyailah role model. Kamu amati gitu ya. Kamu lihat, kira-kira aku mau contoh dan kembangkan nggak ya? Jangan sampai mengganggu aktivitas kuliah. Terlalu sibuk sampai remet semua, itu nggak baik. Ya, ketika kamu lagi kosong, itulah waktu terbaik untuk kamu belajar. Next slide. Ini ya, jadi apa namanya? Sometimes you will win, sometimes you will learn. Kita nggak bisa memaksakan ya bahwa kita akan, oh, aku akan selalu mendapatkan yang terbaik, menang-menang loh. Kenapa sih kalau orang itu bisa menang, teman-teman? Orang itu bisa menang, jawabannya satu. Karena dia tuh pernah merasakan gimana artinya berjuang. Nggak bisa orang menang langsung menang. Ya, kalau orang menang langsung menang, dia nggak akan menghadapi namanya proses. Tapi dengan dia itu belajar, oh dia kalah, dia paham bahwa perjuangan itu nyata. Next slide. Ya, tips lomba, kamu harus pahami, kamu tuh suka apa, talentamu di mana. Minta tips trik, kamu terus mencoba. Nanti yang mau coba lomba boleh chat Kak David gitu ya. Kak, aku mau nih Kak, ikut lomba sejak sebelum kuliah untuk aku ngasah dan lain sebagainya. Nanti saya akan chat aja, nanti Kak David akan bantu. Next slide. Ya, jadi ini apa namanya beberapa ya. Jadi inspirasi lomba gitu itu bisa didapatkan dari ini lomba-lomba ini ada Kak David kasih kalian boleh ya beberapa lah silakan dicari ya. Next slide. Nah, jangan jadikan kegagalan sebagai akhir segalanya teman-teman. Ya, ingat kalau kamu dipanggil anak FK, kamu sangat beruntung loh. Mahasiswa FK itu nggak semuanya itu seberuntung dirimu. Ya, jadi kalau kamu nanti dipanggil anak FK, lakukan yang terbaik di sana. Persiapkan dari sekarang. Next slide. Milikilah growth mindset. Artinya gini loh, sebagus apapun, sekurang apapun, kamu tuh tetap bisa jadi orang yang luar biasa. Ya, kalau kamu itu selesai, apalagi habis ini? Kekalahan kemarin adalah evaluasi untuk keberhasilan hari ini loh guys. Dan keberhasilan hari ini adalah bahan bakar untuk besok. Jadi pastikan kemenanganmu terus bersambung dan kamu berkembang jadi orang yang hebat. Next slide. Ya, jadi jangan punya fixed mindset. Ya, kamu harus ingat berkembang itu gak cukup sampai ke dirimu. Lakukan yang terbaik gitu ya. Terus kasih apa namanya extra job gitu ya. Kenapa? Kalau kamu fix gitu ya, kamu tidak akan pernah berubah. Diam itu emas buat orang yang fix mindset. Ya, jadi pastikan kamu terus mau berkembang. Ya, next slide. Nih, bagi orang yang fix mindset kekalahan itu menandakan dia nggak bisa. Bagi orang yang growth mindset, kalah artinya ada yang salah dia harus perbaiki. Ya, kalau kamu menang, bagi orang yang fix mindset itu adalah hal yang ya udah selesai. Tapi kalau kamu growth mindset, kamu akan terus mau maju dan maju maju maju. Fix mindset adalah kamu melihat kesempatan sebagai pintu yang apa ya, yang banyak orang cari. Tapi kalau kamu growth mindset, kamu melihat itu sekecil apapun masih bisa kamu dapat. Next slide. Ini bekerja di bawah tekanan makes you stronger. Next slide. Lihat ya, kodok itu kalau misalkan ada tuh, dia tidak akan lompat dengan tinggi. Tapi diamkan kodok itu selama 10 hari, guys. Lalu bukan. Dia akan melompat dengan jauh lebih tinggi, bahkan lebih tinggi dari kodok lain yang mungkin tidak dipasang itu tutup sebelum. Tapi dengan kamu, mungkin hari ini kamu capek, mengajar FK dan lain sebagainya. Give your best. One day you will be one of the doctors. Ya, bekerjalah di bawah tekanan. Orang yang terbiasa bekerja di bawah tekanan tidak akan muluk-muluk, teman-teman. Dia akan kuat menghadapi badai. Next slide. Terakhir dari Kak David, jika kita sudah do the best, kita sudah doing our best, do the best that you can do, teman-teman percayalah, our God will do the rest. Kita akan diberikan yang terbaik. Ketika yang lain ngerjain satu, kamu kerjakan extra mile. Jangan mengerjain sama, kerjakan lebih. Ya, kerjakan more and more, dan pastikan kamu kerjakan lebih. Ya, next slide. Oke, sekian dari Kak David. Ini buat teman-teman yang mau input, ini sudah ada yang ketik ada beberapa. Silakan nanti kalian tag aja, nanti Kak David kirimkan ke kalian. Jadi,
apa namanya, kita akan masuk ke Q&A. Silakan Kak. Wah, pemaparan materi yang sangat-sangat luar biasa nih dari Kak David. Mungkin dari teman-teman kita ambil tiga pertanyaan mungkin ya sebelum mau nggak kerasa nih Kak pemaparan materi dari Kakak. Tiba-tiba sudah 1 jam aja nih. Oke, mungkin dari teman-teman nih siapa yang mau ingin bertanya ke Kak David? Oke, dari siapa Kak D? Dari Kak D dulu. Setelah itu Kak Farhan. Dipersilakan Kak. Terima kasih, Kak. Halo, Kak David. Izin bertanya, Kak. Eh, aku ada beberapa pertanyaan sih. Yang pertama itu, kalau misalkan lagi belajar, kan tadi Kakak bilang FK itu banyak materinya ya. Itu kalau misalkan lagi belajar, kalau Kakak kayak lagi ngerasa capek, kayak udah di kuliah, terus pas pulang, itu kayak badan kita kan kadang kayak ngerasa udah banyak ngeluarin energi. Nah, itu kan kadang kayak ngantuk atau gimana. Itu gimana cara Kakak ngatasinnya? Terus, eh, kalau kakak lagi siapin lomba, itu waktu belajar kakak di perkuliahan itu berkurang atau gimana cara kakak menyimbanginya? Terus sama pas satu lagi pertanyaannya, itu pas kakak mau masuk FK, itu kakak udah belajar tentang materi-materi tentang kedokteran itu atau gimana, Kak? Terima kasih, Kak. Oke, thank you. Pertanyaannya bagus banget. Eh, kita pelan aja ya. Yang pertama dulu dari kalau capek pulang gimana? Seringkali kalau capek pulang kadang pakai cara istirahat selama 20 menit untuk belajar selama 3 jam. Jadi eh, setelah pulang kuliah, Kak David akan tidur dulu. Karena Kak David rasa semua capeknya yang di kampus tadi itu nggak akan bisa maksimal kalau kamu paksakan belajar. Setuju ya teman-teman? Kalau kita itu udah capek, saya nggak akan masuk kok materi itu. Jadi baiknya tidur aja. Tapi jangan ketiduran loh ya. Sampai kamu tidur sampai 3 jam gitu kan. Belajarnya malah yang 20 menit itu jangan. Jadi fokuslah pada kamu apa namanya, oh aku mau belajar. Terus nanti selama 20 menit tak tidur, bangun. Ada penelitian yang mengatakan ya, ketika kita itu beristirahat, otak kita itu lagi lebih terrefresh. Otak kita itu jauh lebih semangat untuk menerima lebih banyak lagi ilmu-ilmu yang ada. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah gimana cara mengatur waktunya. Benar ya? Pastinya ya kalau ngatur waktu kita harus belajar untuk mengorbankan sesuatu. Bukan berarti kita mengorbankan nilai, tapi korbankan hal-hal dalam hidupku yang nggak penting. Misalkan ya, kamu lagi ada kegiatan yang biasanya setiap malam mingguan nih, kamu harusnya pergi gitu ya, atau kayak gimana. Kamu kamu ya atur diri gitu ya, gimana caranya agar oh ketika ini waktunya bukan waktu di hari ini karena ini bukan waktunya eh, untuk ini ya jangan dulu. Jadi sesimpel itu teman-teman. Karena pada dasarnya nggak mungkin 24 jam kita kuliah terus kan. Jadi kadang selalu pasang mindset. Kalau kakak mau ngekat hal-hal untuk mendapatkan lomba dan kuliah, maka jangan sampai salah satunya dikorbankan. Ya, kalau kakak mau ngekat salah satunya, berarti itu sama aja jelek gitu ya. Kamu bisa bagi waktu. Kalau kamu mau kekat, katlah hal-hal yang nggak penting. Hal-hal yang kurang penting kayak gitu ya. Nah, eh nyicil belajar juga ya ini mungkin agak susah karena kalau kita udah kandung apa ya selama kalian liburan ini nih sudah kandung ngancetnya adalah belajar atau tidak itu lama-lama tidak akan sih gitu loh. Jadi latih supaya pikiran kita sama liburan ini teratur ya. Yang terakhir Kak David lupa pertanyaannya apa? Yang terakhir itu sebelum apa kakak masuk ke FK itu kakak belajar inisial materi kedokteran atau gimana kak? Oke, Kak David dulu baca-baca ibu sama Kak David belajar anatomi gitu ya belajar anatomi waktu itu apa namanya Kak David ikut gitu ya kelas-kelas gratis yang dibuka sama Kating kayak gitu jadi belajar oh itu namanya apa namanya eh, bagian-bagian tubuh jadi Kak David tidak tidak apa ya istilahnya Kak David tidak sembarangan
masuk FK tuh dengan tangan kosong. Jadi sudah banyak buku yang Kak David pelajari, sudah banyak buku yang Kak David baca. Jadi semuanya itu membuat Kak David eh, lebih ngerti kayak gitu. Dan ya seperti itu deh. Oke. Mungkin selanjutnya untuk pertanyaan dari Kak Farhan. Kak Farhan dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya hanya satu pertanyaan dan misalnya ini ya, kita mengikuti organisasi kampus. Namun di sisi lain, waktu yang untuk kita apa, waktu anak FK itu kan sibuk itu kayak harus persiapan ujian, kayak banyak lah ujian OSCE atau apa. Itu ada cara efektif nggak dalam manage waktu? Oke, terima kasih Farhan. Pastinya kalau kita ngomong organisasi itu gini ya, pasti orang tua tuh marah kalau kita terlalu sibuk organisasi. Karena kan tujuan menguliakan kita tuh belajar jadi dokter kan. eh Jawaban saya selalu sama. Kita harus perlebar kapasitas. Artinya gini, Farhan nggak boleh kalau dipegang dikasih dua kepercayaan itu setengah-setengah. Artinya kalau kita itu dikasih sebuah kepercayaan, kerjakanlah dengan 100% semuanya. Kita nggak boleh fokus ke salah satu hal yang sifatnya ini aja deh yang ini kita korbankan. Nggak baik loh ya, kita di organisasi itu pegang tanggung jawab, tapi kita melepaskan. Saat kita memegang sebuah tanggung jawab, adalah sebuah tanggung jawab itu menyelesaikan sampai akhir. Finish what you have started. So apa? Ketika eh, teknik terus aplikasinya gimana Kak David gitu kan? Seringkali ya Kak David itu tahu kalau ini sudah waktunya berat untuk belajar, Kak David akan bagi tugas sama organisasi mana yang bisa tak delegasikan sama orang-orang. Nggak semua orang itu akan eh, suka dengan cara kerja seperti itu, tapi justru dengan cara kerja kita delegasi, memang kerjaan akan lama, tapi kita tidak akan repot. Seringkali apa sih yang bikin kita repot antara organisasi dan pendidikan? Karena ya kita terlalu banyak pegang sampai-sampai apa yang sebenarnya penting gitu ya, yang menjadi sebenarnya penting tidak kita kerjakan. Ya, jadi saya encourage kita semua teman-teman, ayo kita belajar. Organisasi itu penting gak Kak David? Sangat penting. Kenapa? Kalau kita itu lihat ya, dokter itu, saya ingat sekali kata-kata dari guru saya bahwa begini teman-teman. Untuk menjadi seorang dokter, kamu bisa belajar. Tapi untuk menjadi seorang dokter yang berempati, seorang dokter yang peduli, dan seorang dokter yang mengasihi pasiennya itu nggak bisa dipelajari, teman-teman. Itu hanya datang dari hati. Hati itu karena belajar di organisasi. Karena kan ngerti gimana rasanya di atas, gimana rasanya di bawah, gimana rasanya kalian itu ditaruh bawah sama orang, gimana rasanya kalian ketemu manusia-manusia, itu semuanya nggak bisa dipelajari dari baca buku. Something that you cannot be thought can but can only be caused. Gak ada hal yang bisa diajarkan, hanya bisa ditangkap. Ya, seperti itu Farhan. Baik, Semangat ya. baik, Kak. Kasih. Masih boleh bertanya lagi gak nih? Ya kan. Persilahkan Kak. Menimbang gini ya, sebelum persiapan, saya udah beberapa kali searching-searching. Bahwasanya yang harus pelajari dokter itu banyak, apalagi katanya buku yang kita perlukan dalam bentuk fisik banyak, belum lagi tambahan dari e-book. Nah, sedangkan kita juga nggak bisa mempelajari semuanya sekaligus. Pasti ada tahapnya. Nah, pertanyaannya, gimana cara menguasai materi yang ada pada kedokteran tersebut? Dan materinya sangat banyak nih, misal. Nah, sedangkan otak kita juga nggak akan sanggup kalau memahami semua sekali ini semuanya. Pasti hanya sebagian. Oke, jadi bagaimana caranya kita memahami semuanya, ya? Jadi kalau kita mau ngomong cara memahami semuanya, eh, ini sebenarnya kembali ya ke yang tadi Kak David sempat sampaikan bahwa kadang itu yang penting itu nggak semuanya loh.
Ya, kadang yang penting itu bukan hal-hal yang apa ya, yang kita highlight kadang-kadang dari hal yang kita pelajari itu seringkali kan yang semuanya sebanyak mungkin. Ya, ada waktu-waktu di mana kamu nggak harus tahu semuanya, tapi ada waktunya kamu harus mengerti mana yang esensial. Nah, cara tahunya gimana? Tanya akad ikat biasanya. Ya, yang mana sih biasanya yang bukan yang mana yang pada ujian loh ya, yang mana yang relevan dengan kita sebagai mahasiswa, yang mana yang sekiranya kita pakai nanti untuk klinis. Semuanya penting, semuanya pasti dipakai, tapi pastinya semuanya juga harus disortir kan? Nah, itu maksudnya. Terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, ini satu pertanyaan lagi. Setelah itu saya bacakan Kak itu. Dari Kak Alia, Kak, maaf izin tanya soal keuangan. Apakah benar di luar biaya UKT, selama perkuliahan kedokteran itu cukup menguras keuangan? Jelas? Oh, tadi agak nge-lag ya. Itu yang di chat ya, Kak ya? Ya, betul. Oke. eh Oke, baik. Benar, saya harus bilang perkuliahan itu cukup bisa dibilang cukup tinggi ya. Teman-teman kalau mau cari tahu di Google pasti banyak berapa biayanya. Kalau di Udayana kita ada level-level UKT. UKT itu uang kuliah tunggal. Jadi ada misalnya UKT 1, 2, 3 nanti di awal-awal kita kan didata dulu berdasarkan dengan kemampuan. Bisa dilihat ya di sana. Jadi kalau misalnya teman-teman apa namanya memiliki strata keuangan dan lain sebagainya itu akan nantinya diikutkan ya. Ini sekarang ya, Kak saya SMA jurusan IPA. Sedangkan sedang saya kuliah bisa nggak Kak kalau udah lulus S1 terus kuliah lagi di kedokteran? Ya, kan nanti kamu jadi teman saya ada kok yang kuliah univ lain. Dia satu ini satu angkatan dengan saya, terus dia keluar. Dia melanjutkan di Udayana. Jadi adik tingkat saya. Jadi bisa iya kan kuliah itu ini ya apa namanya ya proses belajar ya jadi bisa kemudian Kak misal kita kuliah kedokteran tapi kampusnya bukan kampus-kampus ternama. Oke, setiap kampus pastinya memiliki kurikulum masing-masing, gitu ya. Jadi saya nggak bisa jawab ini karena saya bukan pemilik kampus, gitu ya. Jadi saya nggak berani ngomong juga sebenarnya. Kalau misalnya kita ngomong tentang setiap kampus pastinya ada yang memiliki keunggulan. Kalau saya di Udayana itu keunggulannya ada soal travel medicine, ya. Misalkan ada Univ Jenderal Sudirman, apa Ahmad Yani, mungkin mereka keunggulan di militer, gitu-gitu. Jadi setiap kampus pastinya punya keunikannya masing-masing, kok. Ya. Kak, beasiswa kedokteran. Nah, ini biasanya dari kampus akan diinfo teman-teman ya. Beasiswa ini macam-macam. Ada yang beasiswa KIP kuliah. Jadi eh, kartu Indonesia Pintar yang itu. Jadi ada ininya, ada kartunya untuk bisa teman-teman mendapatkan di sana kayak gitu. Udah lagi teman-teman, silakan. Kita harus buat webinar 3 jam ini Kak. Ini mungkin yang Mas ya dari Aning. Silakan Mungkin ini Aning. pertanyaan terakhir ya dari Kak Aning ini. Dipersilakan Kak Aning. Aning. Mungkin kita cukupkan saja Kak ya karena waktunya sudah melewati 1 jam. Mungkin ada pesan dan kesan nih buat teman-teman pejuang kedokteran. Oke, teman-teman semuanya, ingat bahwa siapapun bisa menjadi apapun tergantung bagaimana ia berproses. Teman-teman tidak akan bisa menjadi orang yang sesuai dengan mimpi kalian kalau kalian tidak memulai mimpi itu dari hari ini.
Teman-teman, masa muda adalah masa transit. Sesungguhnya kehidupanmu itu adalah masa depan. Jadi, perhatikan dirimu baik-baik sekarang. Jaga sifat, jaga karakter, belajarlah dengan sungguh-sungguh, karena kebiasaanmu pasti akan mengikut apa yang kamu lakukan di masa muda. Ya, jadi sama-sama kita build the best to achieve the best. Ya, oke, sekian dari saya, Kak. Oke, Terima kasih ya, teman-teman. untuk teman-teman nanti yang ingin terkait buku masuk kedokteran, mungkin bisa upload ke story, tag Kak David dan tag masuk dokter. Dan jangan lupa untuk follow masuk dokter dan jangan lupa follow Kak David. Oke, mungkin itu saja Kak dari saya. Tetap semangat teman-teman, selamat berjuang. Semoga tahun ini kalian bisa menggapai impian masing-masing, terutama yang lagi berjuang untuk kedokteran. Mungkin dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Dari Kak David. Jika ada salah kata juga memohon maaf. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung. Oke, terima kasih semuanya. Semangat ya. Yang mau buku boleh chat ya nanti ya. Thank you. Tak mohon izin kakak akhiri ya. Oke.